Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan yang tiada tara. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya Ali Rizky Mutahawis Al-Qarni ingin berbagi tentang sejarah masuknya Islam di Swedia. Nah, kita ketahui bahwasannya Swedia ini adalah salah satu negara bagian Eropa, yang mana kita ketahui Eropa ini sebagian besarnya mayoritas menganut ajaran Kristen. Karena pada awalnya di sana terjadi kristenisasi, gitu kan. Nah, bagaimana awal pertama masuknya atau mereka Eropa mengenal Islam? Nah, kalau penasaran, terus ikuti videonya. Swedia tepatnya berada di bagian Eropa Utara, berbatasan dengan Finlandia, Norwegia, dan di bawahnya ada Denmark. Di bidang pertahanan pun Swedia termasuk negara yang terbaik karena dapat bertahan dalam peperangan waktu yang lama tetapi dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Sebelum abad ke-11, Swedia memiliki kepercayaan yang disebut Norse dengan menyembah dewa bernama Aesir. Selanjutnya terjadi gelombang kristenisasi hingga mampu merubah hukum kenegaraan dengan munculnya larangan menyembah dewa. Berarti kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya arus kristenisasi pada zaman itu, teman-teman. Kerjasama antara Swedia dan Kerajaan Ottoman ternyata sudah terjalin baik dari mulai abad 18. Raja Karl XII atau Charles meminta bantuan ke negara Islam. Nah, faktor kedekatan inilah yang menjadi salah satu terbukanya hati masyarakat Swedia maupun pemerintahannya untuk menerima ajaran agama Islam di sana. Bahkan ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut, yakni kebebasan bagi orang yang beragama Islam untuk bisa tinggal di Swedia. Beberapa hal menarik dari negara Swedia. Yang pertama, makanan halal. Nah, di negara Swedia ini, teman-teman, meskipun masyarakat muslim masih tergolong minoritas, di sana restoran, tempat makan, dan tempat penjualan makanan sudah membolehkan bahkan memberikan label halal pada makanan. Yang kedua, gaya hidup yang disebut lagom. Nah, dalam World Happiest Report, sebuah survei yang mengatakan tingkat kebahagiaan di dunia pada tahun 2018 menyebutkan salah satunya ialah negara Swedia paling bahagia karena memiliki gaya hidup seperti ini, yaitu mereka mengatakan not too little, not too much, atau dalam bahasa simpelnya, bahasa Islamnya yaitu bersyukur, gitu kan. Mengapa prinsip ini bisa muncul di negara mereka? Ini padahal sudah jauh oleh Rasulullah SAW diajarkan kepada masyarakat muslim pada zaman beliau. Berarti ini menandakan bahwasannya di balik hal indah tersebut ada campur tangan pengajaran Islam yang senada dengan ajaran nenek moyangnya. Makanya bisa berkembang dengan bahasa gaya hidup lagom ini, teman-teman. Selanjutnya, Swedia merupakan importir sampah, teman-teman, yakni membeli sampah dari negara tetangganya Norwegia. Untuk apa? Untuk dijadikan sumber daya cadangan listrik, pemanas. Jadi digunakan untuk sumber daya cadangan. Ini simbiosis mutualisme yang sangat bagus sekali. Hal menarik selanjutnya, teman-teman, yaitu larangan memukul, khususnya terhadap anak-anak. Undang-undang ini ditetapkan pada 1 Juli 1979.
sekaligus menjadi negara pertama yang menerapkan undang-undang seperti ini. Hal ini senada dengan konsep Rasulullah SAW dalam mendidik, yaitu ghairu mubarihin, tanpa menyakiti, memukul tanpa menyakiti, hanya untuk mendidik. Alhamdulillah, kita sudah jalan-jalan dari negeri Swedia. Kesimpulannya teman-teman dari paparan yang ada disampaikan, bahwasannya Islamofobia ini harus dihilangkan, karena akan sedikit sangat mengerikan jika hanya melihat sejarah dari perspektif atau dari pandangan peperangan saja. Bagaimana Islam itu keras, meluaskan wilayahnya dengan peperangan, padahal tidak. Islam ini memperluas wilayahnya itu dengan akhlakul karimah, dengan contoh yang terbaik dari Rasulullah SAW. Tidak sedikit yang masuk Islam karena akhlak kepribadian Rasulullah yang sangat mulia. Maka dari itu, mari untuk kita semua kalangan beragama untuk selalu memiliki sikap toleransi tinggi sesama agama. Insya Allah semua kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan petunjuk untuk menghadapi hidup yang selintas ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian perkata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.